Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih berikan begitu banyak nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan berbagai rangkaian ibadah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sahabat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa berusaha meneladani akhlak beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjalankan ajaran agama yang betul-betul bersumber darinya, sehingga harapannya di hari kiamat nanti kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan diintilah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tetapi kita masih memiliki satu kali lagi malam ganjil, ya. Sehingga masih ada peluang bagi kita. Kita tidak tahu terjadi Lailatul Qadar pada malam yang keberapa, tapi masih ada peluang, masih satu kali malam ganjil lagi yang barangkali di malam itulah ya Lailatul Qadar akan diturunkan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkan saya untuk kembali membahas terkait dengan Lailatul Qadar yang barangkali di dalam bulan Ramadan ini sudah banyak ustaz yang menyampaikannya kepada kita semuanya. Kita akan membahasnya mulai dari makna Lailatul Qadar, yang kedua keistimewaan Lailatul Qadar, yang ketiga waktu terjadinya Lailatul Qadar, yang keempat, ibadah yang perlu kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Yang kelima, siapa yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, tanda diterimanya amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar itu dua kata, Laila dan Al-Qadar. Laila artinya malam. Al-Qadar itu ada tiga makna. Yang pertama, Al-Qadar di sini maknanya ketetapan. Jadi Lailatul Qadar artinya malam ketetapan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan, dijelaskan semua perkara dengan penuh hikmah. Dalam tafsir dijelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir 1 tahun ke depan. Jadi takdir kita 1 tahun ke depan itu ditetapkan, ditentukan di malam Lailatul Qadar. Ini makna yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar itu maknanya adalah malam kemuliaan. Hal ini seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Qadar ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar atau di malam kemuliaan. Kenapa dinamakan malam kemuliaan? Karena di malam itulah ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu maknanya adalah malam yang sempit. Ya, Lailatul Qadar itu maknanya malam yang sempit. Hal ini bisa kita pahami dalam firman Allah Al-Qadar ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Kenapa Lailatul Qadar dinamakan malam yang sempit? Karena pada malam itu semua malaikat turun ke dunia, termasuk malaikat Jibril. Dalam firman Allah surah Al-Qadar ayat 4 dijelaskan, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul turun al-malaikatu para malaikat, war-ruhu, ar-ruh di sini dimaksud malaikat Jibril. Fiha di malam itu. Untuk apa para malaikat turun ke dunia di malam Lailatul Qadar? Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan mereka untuk melaksanakan segala urusan. Jadi kan takdir 1 tahun ke depan ditentukan di malam itu. Setelah itu malaikat semuanya turun untuk melaksanakan takdir yang sudah Allah tentukan. Ini makna dari Lailatul Qadar. Yang kedua, keistimewaan Lailatul Qadar itu apa? Sehingga Rasulullah SAW menyuruh kita memburunya, mencarinya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Qadar ayat 3 yang kita sama-sama pahami. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik. Ingat, bukan sama, tapi khairun. Khairun artinya lebih baik. Min alfi syahr, dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Makna satu malam lebih baik dari 1000 bulan itu artinya adalah apabila kita beramal di malam itu, kemudian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 kali beramal itu pahalanya lebih baik dari beramal selama 83 tahun dan 4 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu malam pelipat gandaan pahala. Makanya dalam salah satu riwayat ini dijelaskan bahwa awalnya Rasulullah itu merasa resah, merasa gelisah, memikirkan kita umatnya yang usianya tidak panjang. Karena dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu yang usianya ratusan tahun. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. 50 tahun itu 50 tahun lagi 1000 tahun usianya. Nabi Ibrahim ratusan tahun usianya. Berarti umat-umat Nabi terdahulu usianya ratusan tahun, sehingga peluang untuk banyak beramal itu sangat besar. Peluang untuk mengumpulkan banyak pahala itu sangat besar. Nah, sementara kita umat Rasulullah 100 tahun saja sudah jarang, kan begitu ya. Taruhlah seumpama 50 tahun, diambil masa akhir balik sebelumnya 15 tahun, kita baru beribadah usia 15 tahun. Kalau 50 tahun berarti cuma 35 tahun beribadah. Nah, sementara umat Nabi terdahulu ratusan tahun. Makanya menjawab keresahan Rasulullah SAW, Allah memberikan Lailatul Qadar untuk umat Rasulullah. Ada pelipat gandaan pahala yang luar biasa, bahkan bisa melebihi umat-umat Nabi terdahulu. Coba saja kita hitung. Kalau kita beribadah cuma 35 tahun, ya, tetapi setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar itu melebihi atau lebih baik dari 83 tahun dan 4 bulan. Taruhlah anggap saja sama dengan 83 tahun. Berarti artinya pahala yang kita kumpulkan kalau kita dapat Lailatul Qadar setiap tahun 35 tahun dikalikan 83. Saya itu pakai kalkulator kurang lebih 2900 tahun. Nah, berarti pengumpulan pahala kita, perlipat gandaan pahala kita lebih banyak dari umat-umat Nabi terdahulu. Inilah keistimewaan Lailatul Qadar. Makanya Ustaz Ali Hidayat, saya pernah melihat di salah satu videonya itu mengatakan kalau kita membaca Al-Quran bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya, padahal kita hanya membaca beberapa ayat, tidak khatam malam itu, gitu, karena nggak mungkin khatam dalam satu malam, ya. Itu pahalanya lebih baik dari membaca Al-Quran full 24 jam sehari selama 83 tahun lebih 4 bulan. Itu dahsyatnya Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memburunya, mencarinya. Bapak Ibu yang berahmati Allah, kemudian yang berikutnya, Lailatul Qadar terjadinya kapan? Rasulullah SAW memberikan petunjuk di
hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar itu jam berapa datangnya? Nah ini yang kadang-kadang ada kesalahan di dalam memaknai. Dianggapnya Lailatul Qadar itu seperti makhluk yang hanya datang sesaat kemudian menghilang lagi, sehingga harus ditunggu 24 jam tidak tidur. Tidak seperti itu. Lailatul Qadar itu terjadi sepanjang malam. Yang dirahasiakan itu hanya malam keberapanya, tapi terjadinya sepanjang malam, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Qadar ayat 5, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian itu terjadi sampai terbitnya fajar. Karena yang namanya malam itu dimulai dari habis maghrib sampai subuh. Lalu apa maknanya menghidupkan malam? Menghidupkan malam itu artinya adalah kita menghidupkan malam-malam itu untuk beribadah kepada Allah. Tapi para ulama mengatakan menghidupkan malam itu bukan berarti seluruh malam, bukan. Hanya di mayoritas malam kita hidupkan untuk beribadah kepada Allah. Kata Imam Ghazali, malam itu dibagi 3. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Sepertiga malam pertama jam 6 sore sampai jam 10 pagi, 4 jam pertama. Sepertiga malam yang kedua jam 10 sampai jam 2. Sepertiga malam yang ketiga jam 2 sampai waktu syuruk atau sampai jam 6. Nah, menghidupkan malam bukan berarti seluruh malam kita gunakan untuk beribadah tanpa istirahat. Tidak. Ada hak tubuh kita juga yang harus kita penuhi. Maka kita menggunakannya di sepertiga malam pertama jam 6 sampai jam 10. Kita ada sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, tadarus Al-Quran sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 2 itu hak tubuh kita untuk kita penuhi. Istirahat, tidur jam 10 sampai jam 2. Setelah itu jam 2 sampai waktu syuruk, nah kita habis-habisan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu ibadahnya apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang bisa itikaf, usahakan itikaf. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak zikrullah. Yang kelima, memperbanyak infak sedekah. Dan yang keenam, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satu doanya seperti Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang saya baca ya Rasulullah kalau saya ketemu dengan Lailatul Qadar? Kata Rasulullah doanya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah berapa poin? Makna, keistimewaan, waktu, ibadah yang dilakukan. Yang kelima, siapa yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar? Kenapa perlu saya sampaikan ini? Saya baca di dalam salah satu referensi kitab Lataiful Ma'arif, gitu ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada dua kelompok masyarakat yang bertanya kepada para ulama. Dua kelompok masyarakat ini adalah orang-orang yang di 10 malam terakhir tidak bisa iktikaf di masjid. Mereka bertanya kepada para ulama, kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus iktikaf, atau iktikaf itu menjadi syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kami tidak akan bisa mendapatkannya, kata dua kelompok masyarakat ini. Siapa dua kelompok masyarakat yang protes dan bertanya kepada para ulama ini? Pertama, para wanita yang di 10 malam terakhir sedang datang bulan atau sedang nifas. Kan mereka kalau sedang nifas, sedang datang bulan, sedang mendapatkan tamu bulanan, tidak bisa iktikaf di masjid. Apalagi menurut para Syafi'i, kan tidak boleh. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok laki-laki yang di malam-malam itu mereka masih bertugas, bekerja. Ada yang jadi satpam, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Mereka masih bertugas di malam-malam itu. Atau para orang-orang yang berniaga, berdagang, gitu. Atau orang-orang
Akhirnya dijawab oleh salah seorang ulama. Di dalam kitab itu disebutkan Ad-Duha yang menjawab. Kata beliau, siapapun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena inti mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang itu di malam itu dia beribadah kepada Allah dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun i'tikaf itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah bagi yang bisa melakukannya. Tapi yang tidak bisa melakukannya karena ada hal-hal tertentu yang membuatnya tidak bisa i'tikaf, tidak perlu berkecil hati. Termasuk para wanita yang sedang haid dan nifas, para bapak yang sedang bertugas di malam-malam itu, mereka pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting di malam-malam itu mereka beribadah kepada Allah dan usahakan agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kita adalah beribadahlah di 10 malam terakhir dan usahakan ibadahnya dilakukan sebaik-baiknya. Jangan hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas yang perlu diperhatikan. Jangan sekedar memperbanyak rakaat, tapi lakukan sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena syarat diterimanya ibadah tidak cukup hanya ikhlas, tidak cukup hanya semangat, tapi cara kita mengerjakan juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, tadi dikatakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang di malam itu beribadah kepada Allah, kemudian ibadahnya diterima. Nah, sekarang apa sih tandanya bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda yang pertama, kita bisa melihatnya sendiri kepada diri kita masing-masing. Tidak perlu melihat orang lain. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tanda diterimanya amal ibadah kita adalah ketika kita selesai melakukan ibadah, kemudian kita masih diberikan kemudahan oleh Allah melakukan amal soleh setelahnya. Dikatakan di dalam kitab itu dicontohkan masalah puasa Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita pengen tahu puasa Ramadan kita diterima atau tidak. Kata beliau, penjelasannya begini. Annal mu'awadat as-siyami, sesungguhnya kembali melakukan puasa ba'da siyami Ramadan, setelah selesainya puasa Ramadan, alamatun, itu menjadi tanda ala qabuli siyami Ramadan, diterimanya puasa Ramadan yang sudah dilakukan. Kita di bulan Ramadan berpuasa. Kita ingin tahu ibadah puasa kita lakukan bulan Ramadan diterima atau tidak. Kata beliau, tinggal kita lihat setelah Ramadan apakah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk berpuasa. Makanya kan setelah Ramadan ada puasa 6 hari Syawal. Nah, ketika kita bisa berpuasa 6 hari Syawal, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu sebagai tanda bahwa ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa inna Allah ta'ala idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin shalihin ba'dahu. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menerima amal ibadah seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepada hamba itu, memberikan kemudahan kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh setelahnya. Di bulan Ramadan kita menghatamkan Al-Quran. Ada yang 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Kalau kita pengen tahu ibadah kita tilawatul Quran selama Ramadan diterima atau tidak oleh Allah, tinggal kita lihat setelah Ramadan Al-Quran yang biasa kita baca selama bulan Ramadan, apa masih tetap kita baca? Atau Al-Qurannya kita rapikan, kita bersihkan, kita taruh lagi di rak lemari, kita buka lagi nanti tahun depan? Apakah seperti itu yang akan terjadi? Itu bisa menjadi penanda apakah tilawatul Quran yang kita lakukan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita infak sedekah dengan begitu enteng, dengan begitu ringan, tanpa beban. Sebagai
diterima dan tidaknya infak sedekah kita tinggal kita lihat. Setelah Ramadan usai, apakah kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk tetap berinfak bersedekah? Kalau kita setelah itu berhenti infak sedekah, hati-hati. Jangan-jangan itu sebagai tanda infak sedekah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara ganjaran amal kebaikan yang kita lakukan, tandanya adalah al-hasanatu ba'daha. Kita tetap melakukan kebaikan setelahnya. Wal maksiyah wa min jazaa'i sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Dan kalau kita ingin tahu balasan keburukan yang kita lakukan adalah pada saat kita tetap melakukan keburukan setelahnya. Jadi amal soleh itu akan menarik amal soleh selanjutnya. Itu kalau amal soleh yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Bapak yang dirahmati Allah, tanda diterimanya amal ibadah kita yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh selanjutnya. Yang kedua adalah setelah selesai melakukan ibadah, kita merasa ibadah yang sudah kita lakukan itu belum sempurna. Kita merasa ibadah yang kita lakukan itu masih sangat sedikit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, wa alamatu qabuli amalika, dan tanda diterimanya amalmu, kata beliau, ihtiqaruhu wa istiqlaluhu wa sukhruhu fi qalbi. Pada saat di dalam hati kita masih merasa amal ibadah kita masih belum apa-apa, masih belum sempurna, masih terlalu sedikit dan begitu kecil. Sehingga kata beliau, hatta innal arifa la yastaghfirullah aqiba ta'atihi wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salati istaghfarallah thalatha. Sehingga dicontohkan oleh para ulama, para ulama itu selesai melakukan ibadah, seperti juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai sholat yang diucapkan itu apa pertama kali? Kita selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Setelah itu apa? Astaghfirullahaladzim. Bukan Alhamdulillah. Kenapa Astaghfirullahaladzim? Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu sebagai bentuk ketidakmampuan kita untuk melaksanakan ibadah yang sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai kita beribadah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Selesai sholat, istighfar yang dibaca. Selesai ibadah, bukan alhamdulillah, tapi istighfar dulu yang dibaca. Sebagai bentuk ketidakmampuan kita untuk melaksanakan ibadah secara sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak yang dirahmati Allah, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita jangan suka ujub, jangan suka berbangga dengan amal ibadah kita. Seumpamanya mohon maaf gitu ya, ini hanya ilustrasi, tapi sayangnya tidak ada dalam kehidupan nyata. Ya. Seumpama kita selesai Ramadan ngobrol dengan teman kita, saya heran dengan diri saya sendiri. Wah, gitu ya. Kenapa? Itu loh, Masya Allah, 10 malam terakhir kemarin, padahal saya tidak biasa-biasanya bisa sholat malam. Itu full 10 malam terakhir saya sholat malam. Heran saya, kok bisa ya saya begitu? Ya seumpama, begitu ya. Atau infak sedekah luar biasa. Saya biasa infak sedekah 1000 saja beratnya minta ampun. Tapi kemarin di 10 malam terakhir kok enteng banget itu infak sedekah. 10.000, 100.000 biasa banget tanpa beban. Kita bercerita kepada orang lain seperti itu. Hati-hati. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pada saat kita berbangga dengan amal ibadah kita, pede dengan amal ibadah kita, hati-hati. Itu bisa menjadi penanda amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tetap rendah hati, tetap memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di antara tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dampak dan efeknya kalau kita merasa
yang sempurna, maka kita akan terus mencari ilmu, kita akan terus belajar untuk menyempurnakan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Bapak yang dirahmati Allah, saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Saya ulangi kesimpulannya yang paling akhir. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang di malam itu beribadah kepada Allah, kemudian ibadahnya diterima oleh Allah. Tanda diterimanya ibadah, pertama, saat selesai Ramadan nanti kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk tetap bersemangat melakukan ibadah sebagaimana semangat yang kita tunjukkan selama bulan Ramadan. Dan yang kedua, kita merasa ibadah yang di bulan Ramadan masih terlalu kecil, terlalu sedikit, belum sempurna, sehingga kita bersemangat untuk thalabul ilmi dan terus berusaha menyempurnakan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berhak mendapatkan pelipat gandaan pahala sebagaimana Lailatul Qadar, yaitu pahala ibadah yang lebih baik dari ibadah yang dilakukan 83 tahun bagi 4 bulan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang yang maaf, inilah suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.